Halo, bertemu lagi sama saya di Henry Channel. Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang penting sekali, yaitu kenapa Fauzana dan Mas Iun itu sebenarnya tidak ada penghalang berat bagi mereka. Oke, tonton terus channel ini sampai habis. Tapi untuk intro kita hiburan dulu ya, melihat isu apa, maksudnya ada updatean terbaru apa dari Fauzana ya. Oke, kita lihat dulu ini satu. Ntar ya. Anak aku suka apa lagi kumisnya? Oh, kumisnya. Oh, bikin bikin kangen ya? Iya. Bawa aja pulang. Ini ya. Itu sisa-sisa konser Fauzana di Sulawesi Barat ya. Ya, hiburan aja. Beliau ditanya sama hostnya, sama MC-nya. Yang suka sama cowok itu ada orang yang ngasih bunga, kebetulan cowok yang ngasih bunga ke Fauzana di pentas malam itu kebetulan berkumis. Kemudian Fauzana bilang aku suka sama dia karena dia ada kumisnya. Ini mengingatkan kita sama Mas Yun ya, karena Mas Yun juga ada kumisnya, nggak pernah dipotong malah kalau untuk Mas Yun ya. Terus yang kedua ini masalah ini ada penggemar Fauzana. Kita lihat penggemar Fauzana di Sulawesi yang juga mengemari Iyun. Nah, kita lihat dulu ya, sebentar. Siapa ini? Siapa ini? Salting. Langsung terpotong videonya ketika ngomong Mas Iun gitu. Langsung Fauzana mengalihkan, jawabannya di mana gitu. Ada kode apa lagi ini dari mereka. Ya semoga aja mereka segera dipertemukan di pelaminan ya, sebagai pasangan suami istri yang sah. Itu doa-doa dari para Yunfa dan para sobat ngarit yang masih berharap banyak mereka berdua bersatu dalam ikatan suci ya. Ya, oke. Hari ini kita akan coba bahas sebenarnya ini ya teman-teman. Sebenarnya nggak ada penghalang berat buat hubungan Iyun dan Fauzana ya. Ini saya akan coba jelaskan satu persatu. Ini yang dari kebiasaannya orang Pariaman. Ini dari pandangan hidup, dari cara orang Pariaman melihat jodoh itu seperti apa. Saya akan jelaskan. Ini bukan dari sisinya Mas Yun ya, ini dari sisinya Fauzana. Kenapa? Iyun itu bukan penghalang berat, atau Iyun itu adalah bukan jodoh yang susah untuk dipersatukan bagi orang Pariaman pada umumnya. Nah, pertama teman-teman, ini menurut kebiasaan orang Pariaman ya, yang harus teman-teman ketahui. Pertama, kenapa Iyun itu bukan laki-laki yang, maksudnya bukan laki-laki yang harus ditolak, bukan laki-laki yang harus tertolak oleh keluarga Fauzana ya. Itu yang harus teman-teman ketahui. Pertama, bagi orang Pariaman, yang pertama kali yang harus dilihat itu adalah agamanya. Agama maksudnya apa? Muslim, agamanya Islam. Kalau seorang cowok itu mau menikah dengan sebuah keluarga perempuan, yang pertama dilihat oleh keluarga perempuan itu adalah dia seorang Muslim. Kalau tidak Muslim, jangan coba-coba berhubungan. Karena apa? Karena orang Pariaman, orang Minang pada umumnya itu mereka mempunyai
falsafah budaya, yaitu adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Adat itu bersandikan kepada syariat, syariat itu bersandikan kepada kitabullah Al-Quran. Nah, makanya kenapa orang Minang itu ketika menikahkan anak perempuannya, syarat pertamanya itu adalah muslim. Karena apa? Karena di Padang sendiri, di Minang sendiri, kalau seseorang itu bukan muslim, dia tidak dikategori, maksudnya ketika ada orang Minang yang keluar dari Islam, dari agama Islam, dia tidak diakui lagi sebagai orang Minang. Konsekuensinya orang yang murtad di Minang itu adalah dia tidak akan diakui lagi sebagai orang Minang. Makanya ketika banyak kasus gadis-gadis Minang mau menikah dengan non muslim itu pasti ditungguin sampai dia muslim laki-lakinya, pasti ditungguin. Kalau enggak itu enggak akan dinikahkan anak perempuannya dengan yang non muslim. Muslim itu salah satu kriteria penting, amat penting untuk menjodohkan, untuk menikahkan anak. Nah itu teman-teman, Iyun muslim, berarti Iyun masuk kategori ini. Iyun masuk kategori ini. Kedua, yang menjadi sesuatu yang haram bagi orang Minang untuk menikahkan anak perempuannya adalah, ini haram ya bagi orang Minang ya. Yang kedua adalah, selain non muslim itu haram, pokoknya harus muslim. Yang kedua itu adalah tidak sasuku. Tidak sasuku itu maksudnya bukan ini ya, bukan suku Minang ya, tapi sasuku ini maksudnya satu suku satu marga. Nah, kalau di Minang itu masih memegang erat, menikah itu nggak boleh satu marga. Misalnya kalau di Padang, kalau di Medan, kalau di orang Batak kita tahu marganya ada si Hombing, si Tohang, si Hotang, apalagi Pasaribu. Nah, kalau Pasaribu sama Pasaribu, kalau nggak tahu ya kalau orang Medannya itu diperbolehkan apa enggak. Tapi kalau di Minang misalnya satu suku, saya contohkan, suku Fauzana itu adalah Piliang. Suku Fauzana itu adalah Piliang. Fauzana tidak akan bisa menikah dengan orang yang marganya juga Piliang. Misalnya Jeffrey Nicole itu, sukunya juga Piliang atau marganya Piliang, Fauzana juga marganya Piliang, itu nggak akan bisa nikah. Itu akan ditentang nggak hanya oleh kedua orang tuanya, tapi juga ditentang oleh masyarakat keseluruhan di kampungnya. Nah, apakah Iyun masuk kategori tidak semarga ini atau tidak satu suku? Iya, karena pertama Iyun itu yang jelas bukan orang Minang. Jelas bukan orang Minang, dan jelas Mas Iyun itu tidak punya marga orang Minang seperti Piliang, Caniago, Jambak, dan seterusnya. Nah, itu kriteria kedua. Yang pertama harus muslim, yang kedua tidak sasuku. Mas Iyun masuk lagi kategori yang kedua ini. Oke, kategori ketiga. Ini yang umum, nggak hanya orang Minang ya, tapi ya hampir seluruh suku di Indonesia itu pasti punya kriteria ini. Yang pertama adalah kriteria ketiga adalah kerja. Nah, laki-laki yang bekerja itu nggak hanya di Minang dijadikan salah satu acuan untuk menjodohkan anak perempuannya. Laki-lakinya harus bekerja, harus ya, kalau nggak sudah kerja, harus siap kerja dan sudah memiliki pekerjaan. Nah, itulah intinya. Karena apa? Karena dari pihak keluarga Fauzana pun, dari ibunya Fauzana pun pernah bilang, yang penting itu bekerja. Nah,
ini umum ya, nggak hanya orang Minang ya, nggak hanya orang Minang, tapi orang Jawa, orang Sulawesi saya pikir juga ketika mau menikahkan anaknya itu pasti akan melihat laki-laki calon suaminya, anaknya, anak perempuannya itu apakah sudah bekerja apa belum, atau apakah punya pekerjaan apa tidak, entah itu wira swasta ataukah freelance, sembarang karir lah ya, sembarang karir lah ya. Nah itu yang ketiga, syarat ketiga, kriteria ketiga yang yang dijadikan acuan oleh orang Pariaman pada umumnya ketika menjodohkan anaknya. Nah, apakah Mas Yun masuk kriteria ketiga, yaitu bekerja? Iya, kita tahu Mas Yun seorang pekerja keras. Dia punya usaha juga, yaitu ternak sapi. Belum lagi usaha-usaha yang lain kita nggak tahu. Ada yang bilang orang tuanya usaha marmer, aku juga nggak tahu ya, semoga aja benar. Itu jadi acuan juga, oleh keluarga di Pariaman pada umumnya, bahwa seseorang yang bekerja itu dianggap akan, ya pada umumnya di Islam pun seperti itu. Karena apa? Karena yang akan bertanggung jawab di rumah tangga, menafkahi pada akhirnya adalah seorang laki-laki yang memiliki pekerjaan, yang bekerja untuk keluarganya. Nah, terus yang kriteria keempat, nah ini khusus ibu dari kriteria yang disebutkan langsung oleh Ibu Fauzana adalah sayang sama keluarga. Ini pernah dinyatakan oleh Ibu Fauzana sendiri ya, waktu di live, Fauzana live, kemudian ibunya ngomong seperti ini, kriteria yang ibu mau seperti apa, kata Fauzana. Terus ibunya menjawab, sayang sama keluarga, sayang sama istrinya, terus sayang sama orang tua, maksudnya mertua, terus sholat. Nah, kata beliau, terus sholat, sayang sama keluarga, udah itu aja. Nah, itu Ibu Fauzana pernah ngomong seperti itu. Apakah Mas Iyun sayang sama keluarga? Ya, kita bisa tahulah Mas Iyun itu sesayang apa sama keluarganya. Bahkan Mas Iyun pernah bilang, nanti kalau aku menikah, hasil usaha aku yang sekarang, kata dia, kalau nggak salah gini katanya, hasil usaha aku yang sekarang mau tak kasihkan ke ibuku. Nanti aku nggak megang apa-apa, nanti aku akan mulai dari nol lagi ketika menikah. Itu Iyun pernah ngomong sendiri, aku pernah dengar. Nah, itu teman-teman. Jadi dari 4 kriteria tadi, ini langsung dari pandangan hidupnya orang Pariaman dan dari kriteria yang ditetapkan oleh ibunya Fauzana sendiri, yaitu laki-laki yang harus menjadi, yang jadi acuan kriterianya adalah pertama muslim, tidak sasuku, bekerja, dan sayang sama keluarga. Itu untuk 4 kriteria tersebut, Iyun sudah memenuhi syarat itu semua. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini juga mematahkan asumsi sengkuni orang-orang yang nggak senang dengan hubungan Fauzana dan Iyun. Itu yang menyatakan ibunya matri, ibunya Fauzana itu dijadikan ATM keluarga. Itu mereka nggak tahu apa-apa tentang bagaimana cara pandang hidupnya orang Pariaman, bagaimana cara berpikirnya orang Pariaman di sana. Karena apa? Karena untuk masalah pekerjaan itu teman-teman, itu sebenarnya hanya kriteria ketiga setelah kriteria seseorang itu harus muslim dulu, harus menikahkan anaknya itu harus sesama muslim, harus sesama Islam. Kalau enggak itu sampai
sampai elek, kata orang Jawa, sampai elek memohon-mohon, menangis darah kalau yang laki-lakinya bukan muslim gak akan direstui oleh kedua orang tuanya. Itu teman-teman, itu syarat mutlak. Satu, kedua itu, yang pertama muslim, yang kedua itu tidak boleh satu marga, satu suku, satu marga. Jelas dalam hal ini Mas Ion itu bukan suku Piliang, maksudnya sukunya Fauzana atau marganya Fauzana itu kan Piliang. Mas Ion jelas bukan marga Piliang, dan itu jadi alasan kuat Mas Ion itu masuk kategori calon suami Fauzana. Oke. Itu aja dulu dari saya. Kalau ada yang nggak setuju dengan pendapat saya, silahkan beri komentar di kolom komentar. Kita diskusi pelan-pelan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.